Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtiga wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Ikhwani yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada video kali ini kita akan mempelajari tentang zakat, ikhwan. Kenapa zakat itu menjadi hal penting bagi kita untuk kita pelajari? Apa urgensinya kita mempelajari zakat? Ikhwan yang insyaallah dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya zakat tersebut merupakan rukun Islam, yang mana kita ketahui rukun Islam merupakan pokok-pokok kewajiban. Siapapun yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan siapapun yang melanggarnya, tidak melakukannya, maka dia akan mendapatkan dosa, ikhwan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita mengetahui tentang zakat ini, sebab ini adalah kewajiban bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadis, talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan juga muslim. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukallaf ini dituntut untuk mempelajari apa saja yang wajib bagi kita. Karena apa? Dengan ilmu tersebutlah kita dapat mengamalkan ibadah tersebut. Karena mustahil mengamalkan ibadah tanpa ilmu, ikhwan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Subat, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudah la tuqbal. Orang yang mengamalkan sesuatu ibadah tapi dia tidak tahu ilmunya, maka dia amalnya tertolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari zakat. Selain memang kita adalah mukallaf, orang yang dituntut beban syariat sehingga kita harus menunaikan zakat, kita juga harus mengetahui ilmunya agar apa? Kita bisa menyebar manfaat ini kepada orang banyak. Insyaallah saya Muhammad Syafwas akan menemani antum dalam mempelajari ilmu zakat ini selama beberapa video ke depan, dan insyaallah penjelasan yang Anda berikan insyaallah adalah penjelasan yang mudah, gampang untuk kita pahami. Terlebih kita akan membahas salah satunya dengan PPT dengan materi yang jelas, insyaallah. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu zakat. Zakat itu adalah rukun Islam keempat yang tadi kita sudah jelaskan, dan ini merupakan ibadah wajib setiap individu yang mampu untuk melakukannya. Jadi ibadah zakat ini wajib atas setiap muslim, ikhwan, yang mampu untuk melakukannya. Nah, adapun zakat itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu zakat. Yang zakat itu memiliki arti tumbuh, berkembang, suci dan juga bersih. Artinya dengan melakukan ibadah zakat ini mengisyaratkan bahwasanya kita akan menumbuhkan atau mengembangkan daripada harta kita, dan juga menyucikan harta kita, membersihkan harta kita daripada keburukan-keburukan, keharaman-keharaman dan sebagainya macamnya. Nah, itu secara bahasa bahwasanya zakat diambil dari kata zakat. Bagaimana secara syariat? Adapun secara syariat, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu, dengan niat tertentu, dan diberikan kepada orang tertentu. Itulah yang disebut sebagai zakat itu. Adapun syarat dikenakannya zakat kepada suatu barang atau suatu harta, itu ada beberapa syarat. Di antaranya adalah yang pertama, barang tersebut haruslah barang yang halal dan juga diperoleh dengan cara yang halal. Maka barang haram atau barang halal yang diperoleh dengan cara haram ini tidak boleh dimasukkan kepada zakat, ikhwan, atau tidak diwajibkan dalam zakat. Yang kedua, barang yang diwajibkan untuk zakat adalah barang yang dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. Artinya nggak boleh pemiliknya cuma punya setengah, setengahnya lagi punya orang lain, atau barang itu punya golongan, punya perusahaan atau punya keluarga. Tidak boleh. Barang yang wajib dikenakan zakat adalah barang yang hak miliknya, hak milik dia pribadi, ya, sepenuhnya milik dia. Yang ketiga adalah merupakan harta yang berkembang seperti uang, hewan ternak dan lain sebagainya macamnya.
Kemudian syarat dikenakannya zakat kepada suatu barang adalah barang tersebut telah mencapai nisab atau telah mencapai batasan di mana barang tersebut wajib untuk menunaikan zakat. Yang kelima adalah melewati haul bagi beberapa zakat saja. Jadi ada beberapa zakat yang memiliki syarat untuk dimiliki selama setahun harta tersebut. Jadi harta tersebut harus dimiliki selama setahun. Dan yang terakhir adalah pemiliknya tidak punya hutang jangka pendek. Ya, pemiliknya tidak punya hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Sehingga kalau dia punya hutang jangka pendek harus dilunasi, alangkah baiknya harta tersebut dia gunakan untuk membayar hutangnya terlebih dahulu. Nah, kalau ini adalah syarat-syarat dikenakannya zakat kepada barangnya. Nah, bagaimana kepada orangnya? Maka orangnya juga mempunyai syarat-syaratnya juga. Ya, syarat yang pertama adalah seorangnya harus Islam. Non-Muslim tidak wajib zakat tentunya. Dan juga orang tersebut merdeka, bukan budak, bukan hamba saya. Ya, budak, hamba saya tidak diwajibkan zakat. Yang ketiga adalah bukan kepemilikan golongan. Lagi-lagi penekanan kepada yang pertama, ini bukan milik golongan, bukan milik perusahaan, bukan milik keluarga, tapi milik dia pribadi barangnya. Yang kemudian adalah kepemilikan yang pasti. Pasti itu milik dia, bukan sengketa, bukan yang masih diragukan, ini milik siapa tidak, tapi barang yang pasti kepemilikannya. Yang terakhir adalah pemiliknya ada, bukan orang yang baru lahir, bukan orang yang belum lahir. Kan mungkin saja ada orang kaya, saking kayanya dia, ada orang belum lahir, anaknya belum lahir, tapi sudah dibagiin hartanya buat anak pertama, ini buat orang anak kedua dan sebagainya macamnya. Anaknya belum lahir, maka harta tersebut tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga bagi harta orang yang sudah meninggal, itu tidak dikenakan zakat. Karena apa? Ya orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada. Beda lagi urusannya kalau harta tersebut sudah diakuisisi atau sudah dibagikan kepada ahli waris, sehingga yang wajib mengeluarkan zakat adalah ahli waris. Dan jika dia memenuhi syarat, salah satu tadi sudah sampai nisab dan lain sebagainya macamnya. Nah, kita telah membahas tadi mukadimah zakat, kemudian juga telah membahas syarat-syarat diwajibkannya zakat kepada suatu barang, dan juga diwajibkannya zakat kepada manusia itu syaratnya apa saja sudah kita bahas. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis zakat. Zakat itu ada dua jenis besar. Yang pertama adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, jadi ada zakat fitri atau zakat mal atau zakat harta. Ingat ya, di sini full saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia, sehingga ada istilah-istilah yang mungkin tidak cocok dengan bahasa Arab, ya memang karena ini bahasa Indonesianya. Nah, zakat fitri itu tidak memiliki cabang, ikhwan, ya, itu hanya benar-benar zakat fitri. Tapi kalau zakat mal berbeda dengan zakat mal atau zakat harta, itu memiliki cabang-cabang, diantaranya ada zakat hewan ternak, zakat emas, dan lain sebagainya macamnya. Nah, jelas ya ikhwan. Jadi insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih jelas lagi membahas tentang zakat lebih terperinci, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang siapa saja orang-orang yang berhak atau boleh menerima zakat. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang zakat, boleh juga ditanyakan ke DM Instagram Syafiq_ar_Rashid. Insyaallah berkah bagi kita semua. Inna uridu illal islama istata'tu wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.